Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau kita boleh mulai menapaki hari-hari di dalam tahun yang baru, tahun 2023 ini. Itu adalah karena kasih setia Tuhan yang terus menopang, yang terus memeliharakan kita. Ini adalah perjumpaan yang pertama dalam layanan Syafaat Malam GKI Gading Indah di tahun 2023 ini. Judul cerita yang menjadi bahan refleksi atau renungan kita, beda nasib. Uang kertas 2000-an dan 100 ribuan asal usulnya sama, tapi memiliki nasib yang berbeda. Keduanya sama-sama dicetak di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau lebih dikenal Peruri. Bahannya sama. Alat-alat cetaknya ya hampir sama. Ketika baru keluar dari Peruri, uang 2000-an dan 100 ribuan sama-sama bagus, bersih, berkilau, harum, dan menarik. Setelah sekitar 3 bulan keluar dari Peruri, uang 2000-an dan 100 ribuan bertemu kembali dalam dompet seorang ibu dalam kondisi yang berbeda. Uang 100 ribuan berkata kepada uang 2000-an, "Ya ampun, dari mana saja kamu kawan? Baru 3 bulan kita berpisah kok kamu sudah lusuh banget. Kumal, kotor, lecet, dan bau. Padahal waktu kita keluar dari Peruri, kita kan sama-sama keren. Ada apa denganmu?" Uang 2000-an menatap uang 100 ribuan dengan sorot nelangsa. Sambil mengenang perjalanannya, uang 2000-an berkata, "Ya beginilah nasibku kawan, sejak kita keluar dari Peruri, hanya 3 hari aku berada dalam dompet yang bersih dan bagus. Hari berikutnya aku sudah pindah ke dompet kumal milik tukang sayur. Dari dompet tukang sayur aku beralih ke kantong plastik tukang ayam. Plastiknya basah, penuh dengan bekas darah dan kotoran ayam. Besoknya aku dilempar ke mangkuk plastik milik seorang pengamen, lalu pindah ke laci penjaga warteg. Dari laci penjaga warteg aku pindah ke kantong tukang nasi uduk. Dari sana hijrah ke dompet inang-inang. Begitulah perjalananku dari hari ke hari. Itu sebabnya aku kumal, lusuh, dan bau, karena sering dilipat-lipat, digulung, diremas-remas, dan disimpan, bukan di tempat yang harum." Uang 100 ribu mendengarkan dengan prihatin. "Wah, menyedihkan sekali perjalananmu kawan. Berbeda dengan pengalamanku. Kalau aku, sejak kita keluar dari Peruri, aku disimpan di dompet kulit yang bagus dan harum. Setelah itu aku pindah ke dalam dompet seorang wanita cantik. Wah, dompetnya harum sekali. Dari sana aku berpindah-pindah. Kadang-kadang aku ada di hotel berbintang 5, masuk ke restoran mewah, ke showroom mobil mewah, di tempat arisan ibu-ibu pejabat, di dalam tas selebriti. Pokoknya aku selalu berada di tempat yang bagus. Dan sorry, aku jarang loh bertemu dengan teman-teman sejenismu." Uang ribuan terdiam sejenak. Dia menarik nafas panjang, katanya, "Ya, nasib kita memang berbeda. Kamu selalu berada di tempat yang nyaman. Tapi aku punya pengalaman istimewa yang membuatku senang dan bangga." "Apa itu?" ujar uang 100 ribuan dengan penasaran. "Aku juga sering berjumpa dengan teman-temanku sesama uang 2000-an di kantong kolekte gereja atau di tempat-tempat ibadah lain.
Jarang banget tuh aku melihat teman-temanmu sesama uang 100 ribuan di sana. Ceritanya ya sampai di situ saja. Tentu Anda bisa menangkap maksud cerita itu. Di sebagian gereja, sepengetahuan saya termasuk GKI, bicara soal persembahan masih suka dianggap tabu. Padahal Alkitab banyak sekali bicara soal persembahan. Tentu bukan selalu bicara tentang kantong kolekte persembahan dalam wujud uang. Misalnya, Keluaran 23 ayat 19 mencatat, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Imamat 2 ayat 5. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Bilangan 18 ayat 12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Bilangan 18 ayat 29. Dan segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Saudara, apakah Tuhan Allah berkekurangan sehingga ia memerlukan donasi dari pihak manusia? Hagai 2 ayat 9 tegas mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bahkan bukankah alam semesta dengan segala isinya adalah ciptaannya, maka adalah juga miliknya. Nah, kalau Tuhan Allah tidak memerlukan segala persembahan itu, lalu mengapa kita diminta untuk memberi persembahan? Bukan sekedar memberi persembahan, bahkan kita dipanggil untuk mempersembahkan yang terbaik, seperti nampak dalam beberapa teks yang kita rujuk di atas. Alasan pertama adalah karena Tuhan Allah sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Mazmur 81 ayat 17 misalnya mengatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Dan the best of the best adalah anugerah keselamatan yang Allah limpahkan kepada kita di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka alasan kedua, mengapa kita mau mempersembahkan yang terbaik adalah karena kita tahu hanya itulah yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ungkapan syukur itu mau kita wujudkan dalam berbagai bentuk, bukan cuma uang, materi, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Mempersembahkan yang terbaik bagi Allah adalah panggilan kita. Itu adalah wujud nyata dari kesungguhan kita untuk mempraktikkan hukum pertama dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita memiliki kasih sebesar itu, pastilah kita selalu mau memberikan yang terbaik dalam semua wujud persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, ampunilah kami kalau kadang dalam hal memberikan persembahan kami melakukannya asal-asalan. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami hikmat, kemauan, kekuatan agar makin mampu mewujudkan syukur atas segala anugerah Allah dengan juga selalu mempersembahkan yang terbaik
untuk semua dan setiap aspek kehidupan. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan itulah kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Khususnya kami memohonkan pimpinan Tuhan untuk memampukan kami, anak-anak Tuhan sebagai bagian bangsa ini, untuk mau memberikan kontribusi, berperan serta memberikan yang terbaik demi makin mewujudnya kehidupan bersama yang berkebenaran, berkeadilan, di mana kedamaian dan kesejahteraan makin mewujud nyata. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja di mana-mana tempat. Tuhan tolong agar gerejamu makin tekun, makin setia, memberikan yang terbaik dalam peran serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Dan khususnya bagi jemaat GKI Gading Indah, Tuhan juga yang memampukan majelis jemaat, badan-badan pelayanan yang ada, para aktivis, tapi juga segenap jemaat untuk mau bersama-sama berperan serta di dalam mempersiapkan program untuk tahun pelayanan yang baru. Kami berdoa juga bagi penyusunan formasi majelis jemaat di tahun pelayanan yang baru. Kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan sakramen baptisan kudus serta pengakuan percaya di minggu terakhir bulan Januari ini. Kami berdoa bagi proses kependetaan Saudari Anna. Kami berdoa bagi penyelesaian studi Pendeta Stira Budi. Ya Bapa, kami juga menyerahkan dan memohonkan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi para anggota dan simpatisan yang masih sedang bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Mereka yang masih bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan. Mereka yang bergumul dengan masalah ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Mereka yang rindu, pasutri-pasutri yang rindu untuk mendapatkan keturunan dalam hidup pernikahan mereka. Tapi kami juga turut bersyukur bersama anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan hal yang baik, yaitu pernikahan yang akan mereka jalani. Kaum ibu yang sedang mengandung, pasangan suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu. Untuk semua itu kami berdoa. Kalau sebentar kami beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Agar besok kami boleh bangun dalam keadaan yang makin baik untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.